Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mushaf Quran ada menyebut Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Ini bukan berarti Tuhan ada dua. Ada juga menyebut kami, bukan berarti Tuhan ada jamak, ada banyak ya. Demikian juga menyebutkan pertemuan dengan Tuhan di dunia. Nah, ini kira-kira bagaimana ya menjelaskannya, pertemuan dengan Tuhan di dunia. Pertemuan dengan Tuhan di dunia adalah Tuhan yang bersifat dan berafal. Sedangkan Tuhan di akhirat yang Malik Yaumiddin itu laisa kamislihi syai'un, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Maka yang laisa kamislihi syai'un tidak mungkin bernama, juga tidak bersifat dan tidak berafal. Tuhan yang bernama, bersifat, dan berafal adalah Tuhan yang di dunia. Karena yang bernama itu baru, bersifat itu baru, ya. Maka kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan yang di akhirat sebelum kenal Tuhan yang di dunia. Jangan kau sembah namaku, sifatku, afalku, zatku, tapi sembahlah aku. Tapi kita nggak mungkin menyembah Allah jika belum kenal namanya, sifatnya, afalnya. Dan itu harus di dunia. Sama halnya kita mengenal diri kita yang sejati harus saat di dunia, ya. Dengan roh kita dan hakiki ada di balik zahir jasmani kita di dunia. Karena alam kekal, alam qadim, alam akhirat ada di baliknya dunia yang relatif terbatas dan baru. Maka mencari Tuhan, ya, mengenal Tuhan harus saat kita masih di dunia. Dan di sini ada kalimat dalam Quran ya, ketika ada begini ya, pertemuan dengan Tuhan di dunia. Sekali lagi ya, Tuhan yang di dunia itu bernama, sifat 20 ya. Yang di antara 20 itu ada sifat wujud. Maka Tuhan di dunia itu yang bernama juga berwujud dan juga bersifat 19 yang lain ya. Tapi dia bukan yang nama itu, dia bukan yang sifat itu, dia bukan yang wujud itu ya. Tapi dibalik namanya, dibalik sifat 20-nya, termasuk dibalik wujudnya. Nah, itulah bedanya ya. Tuhan di dunia itu bernama, bersifat wujud, dan bersifat 19 yang lain, dan berafal. Tapi Tuhan yang hakiki yang di akhirat dibalik namanya, dibalik sifatnya, dibalik afalnya. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, termasuk wujudku ya. Jangan kau sembah afalku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Maka pertemuan dengan Tuhan yang di dunia adalah pertemuan dengan wakil utusannya yang wujud. Tadi buat dibalik yang wujud itu. Di dalam Quran insya Allah ada 3 atau 4 ya yang menyebutkan pertemuan dengan Tuhan di dunia. Ya, dan ini ada ayatnya. Bagaimana mungkin kita
mengerti memahami pertemuan dengan Tuhan di dunia, sementara di ayat yang lain dia menerangkan dirinya di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Di akhirat tertinggi, bukan di dunia. Lantas bagaimana kita mengerti makna daripada pertemuan dengan Tuhan di dunia, sedangkan Tuhan menerangkan dirinya di akhirat tertinggi? Tuhan menerangkan dirinya di akhirat, laisa kamitslihi syai'un. Tetapi nyatanya di dunia Tuhan itu bernama, bersifat, termasuk bersifat wujud. Ada wujudnya, tapi wujud itu sifatnya, sedangkan dia ada di balik wujud itu. Maka itulah kenapa syahadat itu bersaksi tentu kepada yang wujud, ya. Wujud adalah ada yang bisa dilihat, tidak yang didengar, tidak yang dicium, ya. Tapi wujud itu adalah ada yang bisa disaksikan. Itulah kenapa ada kalimat pertemuan dengan Tuhan di dunia. Ada sekitar 4 atau 5 ya ayatnya ya di dalam Quran ya. Itulah ya, ada kias Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Bukan berarti Tuhan ada 2 ya, karena akhirat ada di baliknya dunia. Demikian juga roh kita ada di baliknya zahir jasmani kita. Maka benar kata Imam Al-Ghazali, tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan itu di dunia. Pertemuan dengan Tuhan di dunia, barulah kita akan mengerti alamat Tuhannya di akhirat ketika kita ketemu dengan Tuhan itu di dunia. Tentu bukan seperti kita ketemu dengan kucing, bukan seperti kita ketemu dengan orang ya. Ini pertemuan dengan Tuhan. Itu ada di dalam Quran ya, silakan ketik di Google ya. Tapi itu tidak bisa diterangkan mentah-mentah ya, kecuali oleh ahli zikir ya. Makanya kata Nabi, kalau ada apa-apa tanyalah kepada ahli zikir, ahli ma'rifat ya, ahli hakikat, ahli thariqah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ini tentang metodologi Qadim Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maklubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.